Ya, halo chess lover semua. Senang berjumpa dengan Anda kembali. Ya, gimana hari ini kabarnya chess lover dimanapun Anda berada? Kami berharap semua chess lover yang ada di Indonesia ataupun di manapun berada, di luar negeri, di Eropa, dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat-sehat tanpa kurang satu apapun, dan selalu senantiasa dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Baik, pembahasan kita masih sama seputar catur, dan kita masih membahas kejuaraan catur dunia yang masih sedang berlangsung di Rusia. Dan kali ini kita akan membahas dua Grandmaster. Yang pertama adalah Grandmaster Sam Shankland dari Amerika. Berdasarkan rating, Sam Shankland itu berada pada rating ataupun peringkat 31 dunia, sementara lawannya Peter Svidler dari Rusia berdasarkan rating FIDE peringkat dunia ke-18 ya. Dan di sini Sam Shankland itu dengan elo rating 2709, sementara Peter Svidler elo rating 2714. Baik, kita akan menyaksikan, melihat pertandingan kedua Grandmaster ini. Dan di sini hitam dipegang oleh Peter Svidler dan putih dipegang oleh Sam Shankland. Baik, mari kita saksikan pertandingan kedua Grandmaster. Putih jalan duluan, ya, menjalankan bidak D4. Ini Queen's Pawn opening namanya. Direspon oleh hitam kuda F6. Selanjutnya putih bidak C4. Dan selanjutnya di sini hitam bidak G6. Putih bidak H4. Hitam gajah G7. Dan putih kuda C3. Selanjutnya di sini hitam bidak D6 dan putih merespon dengan bidak E4. Jadi di sini kita bisa lihat ada tiga bidak putih yang berada di papan tengah. Di sini bisa terlihat bahwa putih berusaha untuk menguasai lini tengah. Jadi kalau sudah lini tengah bisa dikuasain, itu cenderung permainan bisa dikontrol ya, cenderung kita lebih menguasai permainan. Baik, selanjutnya hitam merespon dengan kuda C6, putih meresponnya dengan kuda E2, dan hitam melakukan blokade pendek, dan putih di sini bidak F3. Selanjutnya hitam mengajak pertarungan bidak dan bidak dengan menjalankan bidak E5. Ajakan hitam tidak dilayani oleh putih dan menjalankan bidak D5 mengancam kuda hitam. Kuda hitam bergerak ke D4 dan sepertinya mengajak pertarungan kuda dan kuda ya. Dan di sini putih meresponnya dengan gajah E3 dan direspon oleh hitam dengan bidak C5. Selanjutnya putih melakukan potongan bidak C6 dan direspon oleh hitam dengan memakan bidak putih yang ada di C6, dan kuda putih memakan kuda hitam, dibalas oleh hitam memakan kuda putih menggunakan pion sambil mengancam gajah, dan ternyata rupanya pion hitam gratis dan gajah putih memakan pion hitam. Selanjutnya hitam menjalankan benteng ke B8 ya. Selanjutnya direspon oleh putih dengan menteri C2, hitam dengan bidak C5 mengancam gajah putih. Gajah putih mundur ke F2. Hitam mengembangkan permainan sambil mengancam pion. Jadi gajah hitam ke E6 dan putih melakukan blokade panjang.
Selanjutnya hitam gajah ke D7 dan putih memakan pion gratis, pion hitam yang ada di D6. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke A5 dan gajah putih bergerak ke E1 membackup kuda putih, dan kuda hitam bergerak ke E5. Selanjutnya pion putih bergerak ke F4 mengancam kuda, dan kuda hitam memakan pion yang ada di C4. Direspon oleh putih memakan kuda hitam, dan kembali hitam memakan gajah putih menggunakan gajah yang ada di C4. Putih menjalankan bidak E5 sekaligus menutup pergerakan dari gajah hitam, dan hitam mengajak pertarungan benteng dan benteng dengan menjalankan benteng ke D8, dan direspon oleh putih memakan benteng di D8 skak, dan benteng hitam memakan benteng putih mengamankan skak raja. Selanjutnya direspon oleh putih dengan menjalankan pion H5, dan hitam memakan pion yang ada di A2 menggunakan gajah, dan putih memakan pion yang ada di G6. Selanjutnya hitam memakan pion putih yang ada di G6, dan di sini menurut kami seharusnya langkah yang paling tepat untuk hitam seharusnya memakan pion putih menggunakan pion yang ada di F7, bukan yang ada di H7 ya. Jadi itu jauh lebih efektif. Artinya agar menutup pergerakan kastel putih yang bisa langsung menusuk ke jantung pertahanan hitam. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kuda putih bergerak ke E4 dan menteri hitam bergerak ke B6. Putih mulai mengembangkan permainan mengancam kastel menggunakan gajah di H4, dan benteng hitam bergerak maju ke D4 mengancam kuda, dan kuda putih melakukan skak ke F6. Raja hitam bergerak ke F8. Selanjutnya gajah putih mengancam benteng hitam bergerak ke F2. Gajah hitam memakan kuda putih yang ada di F6, dan pion putih memakan gajah hitam yang ada di F6, dan menteri memakan pion di F6. Dan selanjutnya menteri putih memakan pion yang ada di C5 sekaligus sekak, dan hitam merespon skak putih dengan menutup menggunakan benteng di D6. Dan di sini putih merespon skak menggunakan menteri yang ada bergerak ke C8 skak, dan pada langkah ke-30 ini serta-merta Grandmaster Peter Svidler menyatakan menyerah, tidak melanjutkan pertandingan karena beliau merasa posisi hitam, Raja Hitam sudah dalam keadaan terdesak dan sulit untuk diselamatkan. Kalaupun pertandingan ini dilanjutkan, ya, katakan misalnya pertandingan ini dilanjutkan, maka langkah yang paling pas dilakukan hitam adalah menutup skak
Menteri Putih. Dan langkah yang paling tepat yang bisa dilakukan Putih adalah skak. Dan di sini, suka atau tidak suka, langkah yang paling pas dilakukan hitam adalah Raja naik ke atas dan Putih memakan kastar hitam seperti itu. Dan di sini sudah bisa terlihat bahwa Putih jauh lebih unggul secara kualitas dan kuantitas daripada hitam. Dan karena pertandingan ini adalah pertandingan Grandmaster dan Grandmaster, bukan pertandingan amatiran, maka sudah sangat tepat untuk Peter Svidler menyerah pada langkah ke-30. Dan Grandmaster Sam Shankland dinyatakan menang dan melaju ke babak selanjutnya. Ya, jadi demikianlah para pecinta catur, chess lover yang ada di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Kita sudah menyaksikan bagaimana pertandingan kedua Grandmaster tersebut, dan pada langkah ke-30 hitam menyerah atau Grandmaster Peter Svidler menyerah, dan pertandingan dimenangkan oleh Grandmaster Sam Shankland. Dan dengan demikian pertandingan sudah selesai dan kita akan bertemu kembali. Jadi bila ada penyampaian informasi ataupun pembahasan yang kurang tepat ataupun banyak kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimengerti. Kita akan selalu terus belajar dan berusaha untuk membuat yang terbaik. Oleh karena itu, dukung channel kami dengan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman agar kita sama-sama bisa membangun channel ini, ya. Baik, saya rasa demikian chess lover. Kita bertemu di kesempatan yang sama, di pertandingan yang lain. Bye.